One Day with Panwaslu Kecamatan Singasari. Hai good people, kembali lagi dengan saya Echa, tentunya host paling fenomenal di belahan bumi ini di One Day with Panwaslu Kecamatan Singasari. Kali ini kita ditemani oleh Bapak Ahmad Muhyiddin selaku Kordif SDM Odatin dan Ketua Panwaslu Kecamatan Singasari. Langsung saja kita meluncur. Nah, di segmen kali ini kita akan mengikuti One Day with Panwasjam Singasari yang akan diawali oleh Bapak Ahmad Muhyiddin. Keseharian Pak Muhyiddin dimulai dengan menikmati teh panas dan hidangan yang telah disajikan oleh sang istri tercinta. Setelah merasa segar, beliau mulai membuka toko dan melayani customer di salah satu usaha yang dimilikinya. Kegiatan berikutnya yaitu pergi mengantarkan anaknya ke sekolah. Nah teman-teman, setelah itu Pak Muhyiddin langsung meluncur ke kantor Panwaslu Kecamatan Singasari. Ini dia jalannya, sangat asri bukan? Haha. Setelah sampai di kantor Panwasjam Singasari, Pak Muhyiddin berkoordinasi dengan PKD terkait kondisi pada tahapan yang sedang berlangsung di Kecamatan Singasari. Hai good people, hari ini kita lagi bersama dengan Bapak Ahmad Muhyiddin. Selamat siang Bapak Ahmad Muhyiddin. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah, sehat Mbak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak, tadi saya habis jalan-jalan nih di kantor Panwaslu Kecamatan Singasari. Ternyata kantornya ini sangat strategis sekali ya Pak ya, karena berdekatan dengan jalan raya dan juga hawanya tuh juga sangat sejuk dan sangat nyaman kalau kita buat kerja seperti itu Pak ya, nyaman sekali. Ya, ini semua berkat kesulitan kami sebagai 3 pimpinan Panwaslu Kecamatan Singasari. Saat selesai pelantikan kami segera mengajukan kepada pemangku wilayah yaitu Pak Camat untuk memohon dan meminta agar kami ditempatkan di tempat yang strategis dan presentatif untuk kedepannya. Oke, seperti itu. Pak, ngomong-ngomong nih, ini kan habis ini pemilu segera dilaksanakan. Nah, kira-kira nih apa sih yang dilakukan oleh peserta pemilu atau partai politik sebelum masuk tahapan kampanye? Yang jelas partai politik ini kalau menurut regulasi PKPU 15 tahun 2023 pasal 79 itu para partai politik ini atau peserta pemilu ini mempunyai hak untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik dengan cara mereka hanya diperbolehkan melakukan metode pertemuan terbatas di internal mereka, dan yang kedua mereka hanya diperbolehkan memasang bendera, dan terakhir tidak boleh ada unsur ajakan. Itu menurut saya. Oke. Nah, kira-kira nih tahapan kampanye mulai kapan dilakukan nih Pak? Mungkin banyak nih di luar sana masih belum tahu kapan sih kampanye ini dilakukan, seperti itu. Yang jelas kalau jadwalnya itu DCT itu penetapannya tanggal 3 November. Terus pengumumannya itu tanggal 4 November. Tapi melihat di PKPU 15 tahun 2023 itu sudah jelas diatur para peserta pemilu ini atau partai politik atau bakal calon legislatif ini diperbolehkan melakukan kampanye
25 hari setelah mereka ditetapkan. Seumpamanya tanggal 3 mereka ditetapkan, maka tanggal 28 untuk tingkatan calon legislatif DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota itu tanggal 28 baru boleh melakukan kampanye sampai H-3 atau tanggal 10 Februari. Itu Mbak. Oke, nah kira-kira nih pada masa sosialisasi ada nggak ya Pak pelanggaran yang terjadi di wilayah Kecamatan Singosari ini? Kebanyakan kalau pelanggaran giat kampanye kan kalau dia anggap pelanggaran kan belum Mbak, karena mereka kan belum DCT, belum ditetapkan sebagai calon tetap. Tetapi munculnya itu di alat peraganya. Alat peraganya mereka itu sebagian masuk ke wilayah yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh regulasi. Ya. Terutama di daerah mana? Di daerah fasilitas pemerintah. Misalkan salah satu contoh di basis militer dan ada di daerah tempat pendidikan. Kami sudah beberapa kali atau beberapa menemukan hal seperti itu dan alhamdulillah kami menyikapinya dengan koordinasi dari yang punya barang tersebut atau alat peraga tersebut. Alhamdulillah hasil koordinasi kami dengan yang punya barang atau alat peraga tersebut, beliaunya mereka peserta pemilu itu atau dari perwakilan partai pemilu di tingkat kecamatan itu mau memindahkan sendiri barangnya Mbak. Itu yang kami lakukan. Oke. Wah luar biasa sekali ya Pak pengawasan di tingkat Kecamatan Singosari ini. Yang tentunya semuanya bekerja sama dengan baik ya Pak ya? Ya, kami setiap ada momen bertemu atau berkumpul, entah itu di saat pleno dengan PPK sesama penyelenggara di tenis, saat mereka hadir semua peserta pemilu yang ada di Kecamatan Singosari ini, ya itu saat kami dikasih kesempatan pengawas untuk menyampaikan sambutan, kami mulai awal pleno, ya itu kami tidak bosan-bosan mengingatkan sebelum masa tahapan kampanye mohon untuk menahan diri dan mohon untuk menjaga kondusivitas lingkungan kita atau wilayah kita, karena dampaknya nanti pasti kita sendiri juga akan merasakan kepada masyarakat sekitar kita. Itu Mbak. Oke, terima kasih Bapak Muhyiddin ya. Hari ini kita sudah mengikuti kegiatannya Bapak Muhyiddin dari pagi ya Pak ya, sampai dengan di kantor Panwaslu Kecamatan Singosari. Yang tentunya tadi saya melihat Pak Muhyiddin sangat semangat sekali ya Pak ya. Walaupun punya banyak aktivitas harus mengantarkan anak ke sekolah, tapi sampai sini pun masih penuh dengan semangat ya Pak ya? Tetap Mbak, harus. Karena apa? Karena kita di Bawaslu atau di tingkat Panwaslu Kecamatan Singosari itu ada suatu simbol atau yel, yaitu tangan mengepal ke depan, itu menunjukkan kita selalu semangat dalam keadaan apapun. Wow, luar biasa sekali nih pemirsa. Dengan Pak Muhyiddin ini sangat asik sekali ya pembicaraan kita kali ini. Wah, tak terasa perbincangan kita kali ini sangat seru ya Pak Muhyiddin. Terima kasih atas waktunya hari ini ya Pak ya. Ya, sama-sama Mbak, atas kehadirannya di kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Singosari. Mudah-mudahan kehadiran Mbak ini membuat kami lebih bersemangat lagi menyelesaikan tugas sampai akhir masa dinas kami. Wah, keren sekali. Katanya Singosari ini punya jargon nih Pak ya. Hitungan ketiga saya bilang salam awas, langsung keluarkan jargon ya Pak. Siap. 1, 2, 3 salam awas. Singosari. Singosari.